mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku di surga, kan? Gitu kan? Jadi yang selamat gitu, yaitu orang yang melakukan menurut kehendak Bapaknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau selamat? Bagaimana kita memastikan satu keselamatan sementara kita tidak mematuhi apa yang Allah perintahkan? Contoh seperti yang saya kemukakan tadi, kan? Babi haram. Loh, nggak diharamkan, dimakan. Apakah itu satu kepatuhan? Yesus dikhitan, disunat sebagaimana perintah Allah. Loh, orang Kristen tidak mewajibkan sunat. Bahkan tidak ada kepatuhan. Bagaimana bisa selamat? Yang diperintahkan oleh Allah dan Yesus kok tidak dikerjakan? Ya, Yesus mengatakan ya bahwa dia seorang rasul, dia seorang utusan. Bahwa Allah satu-satunya Allah yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya seorang utusan. Lah, bagaimana kita mau selamat? Ya. Apa yang Yesus katakan kita tidak ikuti, kita bahkan menjadikan Tuhan itu berbilang atau Trinitas, kita menjadikan Yesus justru sebagai Tuhan, padahal Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia hanya seorang utusan. Padahal di dalam Ulangan 11 ayat 1 kalau kita lihat, ya, jelas sekali kalau kita lihat dalam Alkitab Ulangan 11 ayat 1 bahwa haruslah engkau mengasihi Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Lah, bagaimana kita mau selamat? Semua peraturan, ketetapan, perintah kok kita tidak lakukan? Yang kita ikuti ajaran Paulus. Bagaimana kita bisa mau dijamin satu keselamatan? Maka Yesus mengatakan yang selamat itu yang mereka yang melakukan menurut kehendak Bapakku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Bapak mengatakan, oh Bapak apa dalam mimpi atau apa banyak sampai ratusan malaikat dan sebagainya tadi, Pak, ya. Malaikat kita baca dalam Alkitab ternyata tidak seperti pemahaman kita umat Islam. Malaikat di dalam Alkitab itu mereka juga ternyata malaikat itu bisa berbuat dosa. Bahkan malaikat itu bisa masuk neraka. Dan malaikat itu justru akan dihakimi oleh manusia nanti. Nanti malaikat yang datang kepada Bapak itu, yang sekian ratus malaikat apa? Jangan-jangan iblis. Kan? Iblis yang menyamar menjadi malaikat yang terang. Ya, karena di dalam Alkitab Bapak bisa lihat di dalam Matius 5 ayat 21, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Coba, malaikat ini bakal masuk surga banyak juga ternyata sama iblis. Lah, jangan-jangan saya bilang kan malaikat yang datang ya, apakah sudah diuji malaikat betul-betul dari Allah atau jangannya iblis? Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ya Bapak, jadi barangkali malaikatnya itu perlu dipertanyakan, ya ratusan malaikat yang datang kepada Bapak itu malaikat yang mana ini? Sebab menurut pemahaman Islam sangat berbeda. Malaikat satu makhluk yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah akan membangkang gitu. Kemudian ada juga dari Bapak Yosua mengatakan hadis Muslim itu tadi bahwa di akhir zaman nanti akan turun Isa putra Maryam, dia akan menjadi hakim di antara kamu. Benar, itu hadis Muslim nomor 127. Hadis Muslim 127. Tapi Bapak itu hadis itu dia nggak berhenti di situ. Di dalam segala brosur-brosur berwajah Islam, hadis itu paling sering dimuat. Ya, bahwa Isa putra Maryam akan turun, dia akan menjadi hakim yang adil. Tapi dipotong, padahal itu baru koma, belum titik. Dia akan membunuh babi dan mematahkan salib.
Nah itu nggak dimuat, sengaja, dengan sengaja itu dibuang itu. Ya. Ya. Padahal itu justru memukul balik, karena tidak mengenakan dibuang. Dia akan membunuh babi. Apakah Nabi Isa akan turun ke dunia dia membunuh babi satu-satu? Oh, kapan beres? Kalau artinya begitu Nabi Isa memberi kesaksian, inna dina indallah al-Islam, agama yang benar Islam, semua orang Kristen tidak makan babi, nah itu namanya membunuh babi. Mematahkan salib, apakah Nabi Isa akan datang ke gereja nurunin patahin salib satu persatu? Enggak. Kalau Nabi Isa sudah memberi kesaksian agama yang benar Islam, semua orang Kristen sudah masuk Islam, gereja kosong, nah itulah namanya mematahkan salib itu. Jadi hadis itu Bapak ya, hadis itu harus diteruskan, jangan diambil potongan-potongan. Al-Quran 568, apa 568 sebentar. Nah katakanlah, hai ahli kitab, tidaklah kamu berada atas sesuatu atau kebenaran hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil, dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bagi kebanyakan mereka sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafirannya, dan seterusnya. Ya. Hai ahli kitab, tidak kamu berada atas suatu kebenaran hingga kamu menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Tentu menjadi pertanyaan, apakah Bapak telah menegakkan ajaran Taurat dan Injil? Kalau betul-betul Bapak menegakkan ajaran Taurat dan Injil, ya itu ajaran Taurat itu mirip sekali dengan hukum Islam, ya ada kisos dan sebagainya, mata ganti mata, orang membunuh harus dibunuh dan sebagainya. Ternyata sebagian besar ajaran dalam Taurat itu tidak diamalkan oleh umat Kristiani. Bahkan hari Sabat jelas sekali perintahnya beribadah itu hari Sabtu, bukan Minggu, bukan hari Minggu, hari Sabtu. Bisa dilihat itu jelas sekali. Allah tulis the Ten Commandments, 10 perintah Allah, dia tulis dengan jari tangan sendiri, dilanggar. Hari Sabat itu harus kamu kuduskan, bahkan diancam orang yang tidak merayakan Sabat, ancamannya hukuman mati. Lah sekarang hari Minggu, Sabat tidak dipakai lagi. Coba dicek, saya kasih hadiah 10 juta kalau ada orang bisa cari satu dalil di dalam Alkitab bahwa hari beribadah itu hari Minggu. Boleh cari? Nggak ada, nggak akan diketemukan. Nggak ada satu perintah pun. Seumur hidup Yesus beribadah selalu hari Sabtu, nggak pernah sekalipun hari Minggu. Seumur hidup itu Yesus beribadah hari Sabtu, hari Sabat. Sekarang apa? Yang diibadati hari Minggu. Mana dalilnya? Oh, nggak ada. Apakah telah mengikuti ajaran Taurat? Oh, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak diikuti, baik dalam Taurat maupun dalam Injil. Nggak usah jauh-jauh masalah khitan aja Pak ya. Khitan itu wajib sekali Pak. Nggak khitan itu hukuman mati. Yesus khitan, lah apa salahnya? Umatnya kan mestinya yang mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa hitam, dia hitam. Tapi kok hitam itu sama sekali ya tidak diwajibkan di dalam umat Kristen. Katanya wah hitam itu kan hanya demi untuk kesehatan. Oh nggak bisa, saya bilang. Ada yang bilang tradisi. Oh sama bilang tradisi. Ada ayatnya, dalilnya ada, bahkan ancamannya ada. Itu wajib. Hukumannya mati ke orang hitam. Tapi apa yang diamalkan oleh bapak-bapak justru ajaran Paulus. Apa kata Paulus dalam Galatia 5 ayat 2 dan 6? Ya. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Hal bersunat atau tidak bersunat tidak penting, dia bilang. Yang penting mentaati firman Allah. Coba. Justru menurut saya kalau mentaati firman Allah ya khitan, ya kan? Banyak sekali ayat-ayat tentang khitan itu semua dilanggar itu oleh orang. Nah bagaimana? Apakah sudah menurut Taurat dan Bible, bapak-bapak? Ternyata sangat jauh sekali, Pak. Oke, cukup. Ya masih banyak sekali saya ingin tanggapi, tapi waktunya. Saya biasa berdebat dengan pendeta berhari-hari dari pagi sampai malam, udah nggak bisa dihitung. Tapi saya sendiri kalau saya berdebat sendirian, nggak banyak begini gitu. Nah ini jangan di waktu yang sangat singkat ini ya. Tentu saya pilih-pilih aja mana yang penting yang bisa saya sanggah supaya kawan-kawan lain bisa kebagian. Silakan.
Ya, saya sedikit banyak melanjutkan tadi menanggapi tentang cerita terbalikan